Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tutor dari pembelajaran Agenda 2 pada latihan dasar CPNS tahun 2022 untuk angkatan 118 kelompok 3, yaitu Ibu Nurse Iddah Hairani SK MKes. Izinkan saya, Reza Fauzan Rahman, untuk menyampaikan refleksi pembelajaran Agenda 2. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya saya dapat menyelesaikan pembelajaran Agenda 2 ini bersama bimbingan dan arahan dari Ibu Ida Hairani sebagai tutor kami. Untuk refleksi ini saya akan sampaikan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan sebelum saya mengikuti pembelajaran ini, lalu yang kedua adalah tahapan ketika saya mengikuti atau dalam proses pembelajaran di Agenda 2, dan yang ketiga adalah tahapan ketika saya telah berada di penghujung ataupun akan menyelesaikan pembelajaran di Agenda 2. Baik, sebelum saya masuk pada pembelajaran Agenda 2, saya dan teman-teman dari angkatan Latsar CPNS 118 kelompok 3 pertama-tama menemui pembelajaran di Agenda 1. Nah, banyak hal yang membuat kami begitu terkejut ataupun begitu kaget ketika kami memasuki pembelajaran di Latsar ini melalui Agenda 1. Banyak persiapan-persiapan ataupun banyak sekali adaptasi-adaptasi yang kami rasa belum cukup ketika di pembelajaran Agenda 1. Nah, begitu memasuki pembelajaran Agenda 2, banyak hal yang kami lebih persiapkan. Ya, jadi sebelum masuk pembelajaran Agenda 2, secara mental maupun secara persiapan, kami jadi lebih banyak menyiapkannya ya, untuk menghadapi pembelajaran di Agenda 2 ini. Lalu ketika masuk pada pembelajaran Agenda 2, di awal atau di perkenalan, kami bertemu dengan tutor kami, yaitu Bu Ida Hairani. Ada beberapa kesan yang saya dapatkan, khususnya terutama dari tutor kami, yaitu Bu Ida Hairani. Yang pertama adalah Bu Ida Hairani menyampaikan materi-materinya dengan bahasa yang lemah lembut, gitu, bahasa yang peduli ataupun perhatian kepada kami. Gitu. Beberapa kali mungkin saya termasuk dan juga rekan-rekan dari angkatan 118 kelompok 3 ini beberapa waktu dalam sesi pembelajaran kami belum bisa langsung masuk ataupun langsung menuju pemahaman yang dituju dari pembelajaran tersebut. Tapi Bu Ida dengan sabar dan dengan peduli tadi ya mencoba menjelaskan kembali kepada kami sehingga kami bisa mencapai tahap pemahaman tersebut. Oke. Nah, yang saya dapatkan dari pembelajaran di Agenda 2 ini bersama Bu Ida, yaitu kami juga melakukan banyak sekali macam-macam games ya ataupun variasi ice breaking bersama Bu Ida. Kami juga sempat melakukan beberapa kegiatan fisik ya. Kami berdiri lalu ada peregangan disebutnya oleh Bu Ida yang ternyata itu sudah dilakukan di beberapa instansi pemerintah gitu, bahwa setiap jam 10 dan jam 2 ya, itu dilakukan peregangan.
Nah, kebetulan ketika dalam sesi pembelajaran kami bersentuhan dengan jam-jam tersebut, ya saat itu Bu Ida akhirnya mengarahkan kami untuk juga melakukan peregangan, dan itu sangat menurut saya itu sangat berguna sekali karena kami memakan waktu sangat banyak di depan layar kami masing-masing gitu. Lalu beberapa games yang juga uniknya games itu di makna ataupun games-games itu ataupun inti dari games-games tersebut dikaitkan dengan materi pembelajaran kami gitu. Jadi beberapa game itu dilakukan, Bu Ida memimpin kami untuk melakukan game tersebut, dan wow gitu, ternyata message-nya itu atau pesannya dari game tersebut berkaitan dengan pembelajaran kami. Nah, itulah beberapa kesan saya dengan ibu tutor kami, yaitu Bu Ida Hairani. Nah, selanjutnya adalah yang kami dapatkan atau yang khususnya saya dapatkan dari pembelajaran di agenda 2 ini adalah kami diperkenalkan dan juga diperdalam wawasan kami maupun pengetahuan kami maupun analisis kami dengan core value ASN, yaitu berakhlak, yang terdiri dari 7 ya bagian di sini, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelum mengikuti pembelajaran agenda 2 ini, saya secara pribadi hanya melihat sekilas saja bahwa ada core value untuk ASN, yaitu berakhlak. Tapi begitu masuk di agenda 2, dan kebetulan kami adalah CPNS yang mengikuti latsar ini, menurut saya ini sebuah beruntungan gitu bagi kami, bahwa kami tidak hanya melihat sebuah kata ini sebagai kata-kata saja gitu. Kami juga punya kesempatan untuk memperdalamnya dan memperluas pengetahuan kami tentang kata ini gitu. Kata ini itu disusun sedemikian rupa dari sebuah singkatan yang setiap poinnya itu ya sangat bermakna gitu. Nah, setelah kami masuk di pembelajaran agenda 2, ternyata core value ini atau berakhlak ini ya, yang ada 7 poin, ternyata itu adalah harapan ya, ataupun tujuan ataupun capaian yang negara ini atau Indonesia harapkan dari para ASN yang ada gitu. Dan ketika lebih jauh lagi kami masuk di pembelajaran agenda 2 ini, ternyata kami menyadari bahwa setiap inti dari core value ini masing-masingnya ternyata sudah kami lakukan ya, atau para ASN lakukan dalam kegiatannya sehari-hari. Dan ketika sudah tahu sekarang, itu memperkuat kami bahwa oh, yang saya lakukan ini atau yang kami lakukan ini ternyata itu adalah value yang salah satu ini gitu, misalnya value yang harmonis atau kolaboratif atau akuntabel. Oke. Nah, di penghujung materi atau pembelajaran agenda 2 ini, kami betul-betul dipersiapkan untuk tidak hanya tahu atau memahami, tapi kami juga bisa dipersiapkan untuk bisa menyusun sebuah rencana ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan nantinya ya dalam instansi atau unit kerja kami masing-masing, yang kegiatan itu bisa kami kaitkan atau bisa kami kategorikan kepada core value ASN yang mana. Itulah yang kami dapatkan atau saya secara khususnya dapatkan dari pembelajaran agenda 2. Oke, baik. Nah, secara umum atau secara garis besar pembelajaran agenda 2 ini saya merasa lebih nyaman ataupun merasa lebih baik dalam merespon ataupun ingin berkontribusi dalam pembelajaran, karena
Pertama mungkin kami sudah lebih siap atau lebih beradaptasi ketimbang ketika pertama kali kami memulai Latsar atau saya memulai Latsar CPNS ini. Lalu yang kedua mungkin karena pembawaan dari Bu Ida Hairani yang eh, dengan lemah lembut dan juga dengan perhatian dan peduli, sehingga kami eh, lebih berani mengeksplor ataupun lebih oh ya satu lagi, Bu Ida juga selalu merespon jawaban kami, eh, hampir tidak ada yang salah yang beliau selalu katakan, tapi beliau menambahkan lagi gitu. Jadi kami merasa lebih berani jadinya, lebih uh, tenang ataupun tidak takut untuk mengekspresikan pendapat-pendapat kami tentang dalam dialog ya di pembelajaran agenda 2 ini. Nah, baik, mungkin itu refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Bu Ida Herani atas bimbingan dan arahannya selama dalam pembelajaran agenda 2 ini. Semoga banyak waktu yang dilewati ataupun hal-hal yang dipelajari dapat memberikan manfaat. Baik, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.